yang jauh, contoh manusia saja. Kalau penjenengan punya kedekatan, hubungan dengan sesama manusia, kan terus diingat itu. Terus diceritakan. Atau seandainya pun tidak diceritakan, akan terngiang-ngiang. Seperti ketika anak muda lagi kasmaran. Kemanapun akan teringat-ingat. Gitu. Tanpa fotonya pun nggak ada masalah, fotonya sudah ada di otaknya kok. Iya toh. Dia akan kebawa kemana-mana. Betapa dekat itu dia. Meskipun secara fisik jauh gitu, ada jarak jauh pemisah misalnya, tidak ada masalah. Tetapi ingat, kedekatan itu kelihatan dalam jiwa manusia. Itulah contoh manusia yang dekat dengan sesama manusia. Saat kita ngaji begini ya, misalnya paman kemana, belum datang, itu kan ada dalam hati misalnya. Saya tunggu-tunggu, misalkan 7:30 saya duduk di situ, hujan-hujan ini mau datang nggak ya paman sama bakung gitu. Hati itu menyebut-nyebut gitu. Itulah hati yang dekat. Sajane gak usah WA ngerti. Lek wis atine wong loro iku padha deket enggak. Lek memang sinare sama-sama padang, gak usah WA, gak usah komunikasi, niku wis paham sajane. Iku jauh lebih tajam komunikasi kados mekaten niku. Itu tanda contoh lah hubungan sesama manusia. Berarti lek manusia dengan manusia yang lain itu dekat, itu tandanya apa? Teringat-ingat, terngiang-ngiang gitu. Nah, kita coba ngaku dekat dengan Allah. Apa yang kita ingat pada diri kita itu terhadap Allah Subhanahu wa taala? Paling-paling nuntut terus setiap hari. Itu paling-paling nuntut kita ini kepada Allah. Kalau rezekinya udah mulai mepet, itu baru ingat Allah. Sebenarnya bukan ingat Allah, itu mau nuntut Gusti Allah. Wa idza masyaw syarru ya jazu atap itu. Manusia itu ketika ditimpa keburukan sambat nih Gusti Allah. Lek apa dikai kaenaan manu'ah ya, jauh dari Gusti Allah malah kecenderungannya menggem. Itu apakah itu yang disebut dengan ingat itu? Apakah itu yang disebut dengan dekat itu? Saya kira enggak ya. Saya kira enggak. Bahwa al-qurbu itu saya membayangkan saja hubungan dengan sesama manusia itu. Bahwa yang dekat itu siapa? Hati manusia. Tapi kalau Allah itu sudah membuat dinding antara manusia dengan jiwanya sendiri, dengan hatinya sendiri. Tanda dinding itu, tanda gelapnya hati itu apa? Allah itu menghalangi dia, manusia tadi itu, untuk bermusyahadah dan bermuqarabah. Jadi jauh hati itu, jauh. Wa muraqabati wa ma'rifati sifatihi. Di antaranya tanda lagi adalah manusia akan sangat sulit mengenali sifat-sifatnya Gusti Allah. Wa kaifiyati taqallubihi baina isbi'aini min asabi'ir rahman, dan bagaimana Allah berkuasa membolak-balikan hati manusia di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kaifa yahwi marratan. Wa annahu, dan sesungguhnya hati itu kaifa, bagaimana, yahwi, jatuh ke bawah, marrotan sesekali, ila asfalis safilina, kepada derajat yang paling rendah. Artinya sesekali hati ini terasa benar-benar anjlok, jatuh, asfalas safilin, dikerak-kerak keburukan, jatuh jatuh-jatuhnya. Siapa yang merasakan seperti itu? Hati. Ketika hati itu terhalang. Wa yankhafidu ila ufuqis syayatin, dan jatuh kepada ufuqus syayatin, jatuh sejajar, selevel dengan para setan. Sesekali hati kita itu tahu banyak seperti setan kalau kita rasakan, atau seperti binatang sesekali kalau kita rasakan. Benar-benar jatuh. Wa kaifa yartafi, tapi sesekali yartafi ukhra, di lain waktu hati ini ternyata juga bisa naik.
ila a'lal illiyin, ke tingkat yang paling tinggi. Wa yartaqi, dan bisa naik level ila alamil malaikatil muqarrabin, kepada levelnya para malaikat yang dekat dengan Allah. Malaikatul muqarrabin itu adalah para malaikat yang dekat kepada Allah. Ya, tahu banyak hati kita inilah ya. Ya, kadang-kadang jatuhnya, sehingga kita tak bisa membedakan apa ya bedanya aku yang ambek kucingku iki. Apa ya aku bedanya ambek wit-witan iku, mangan terus, mangan wit-witan ae mangane esuk tok lah, aku mangan sedurunge piro kowe. Gitu kan? Kadang-kadang kita ngerasa bahkan lebih buruk daripada mereka. Mereka pantas ya kayak begitu, nggak punya akal ya, nggak punya daya tangkap. Lah kalau saya ini kan lengkap itu. Ya, penciptanya kan takwid lengkap saya, tapi perilaku saya kok malah rendah sekali. Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Tapi kalau suatu ketika mungkin a'lal iliyin, ngerasa dekat dengan Allah. Nah itu yang bisa ngerasa jatuh sejatuh-jatuhnya, bisa ngerasa naik senaik-naiknya, itu siapa? Hati manusia. Wa man lam ya'rif qalbahu liyuraqabahu wa yura'iyahu, barang siapa yang tidak mengenali qalbahu, hatinya, liyuraqibahu wa yura'iyahu, supaya dia bisa menjaga hatinya itu, wa yatarassada, dan bisa mengintip sesuatu yaluhu, apa yang tampak, min khazainil malakuti, dari perbendaharaan alam malakut, alaihi, yang ada padanya, wafi, dan ada di dalamnya. Fahuwa mimman, maka dia termasuk orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika manusia sudah tidak lagi bisa menjaga hatinya, sudah gelap dan sudah tidak bisa lagi merasakan alam malakut, alam rohaninya, maka dia seperti apa yang difirmankan oleh Allah. Apa itu? Nasullaha fa ansahum anfusahum. Nasullah itu apa? Nasullah, mereka melupakan Allah. Siapa yang melupakan? Hati. Mereka melupakan Allah. Fa ansahum, maka Allah akan membuat mereka lupa kepada siapa? Anfusahum, diri mereka sendiri. Coba kalimatnya. Jika manusia itu ghaflah, jika manusia itu lupa kepada Allah, maka Allah akan membuat manusia itu lupa dengan dirinya. Tidak begini loh. Jika Allah itu, seseorang lupa kepada Allah, maka dia akan lupa, Allah akan melupakannya. Tidak itu, ini lebih celaka lagi. Jadi jika manusia itu sudah lalai hidupnya, artinya apa? Di hatinya tidak ada Allah. Di hatinya atau ada cuma kecil sekali, lupa terus hatinya itu. Lupa terus. Misalnya, yang ada di hatinya itu selain Allah. Maka orang seperti ini, itu fa'ansahum, akan dibuat semakin lupa dia. Bahkan lupa terhadap dirinya sendiri. Aku iki sopo, sampai lali ambek niku. Aku iki sopo, tekaning aku bakal nang di aku pergi dadal lairing blas. Ora ini ku lebih berbahaya lagi. Fa ansahum